Misalnya kita bahas soal hijrah, Widya agak malu sih di sini ya kalau kita sebut dengan sebutan hijrah, karena menurut Widya memang selayaknya manusia itu selalu berubah menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gibah semuanya, jumpa kembali di Gibah TV edisi kesekian. Saya kurang paham, lupa lagi guys ya, saking kita ngebutnya kejar tayang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bagi saya pertama kali untuk record kali ini menghadirkan seorang ukhti. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan dulu nih? Oke, semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah Widya Fauzia Al-Habsyi. Biasa dipanggil Widya ya Ayah. Di sini kita akan sharing ya. Sharing gitu aja sih. Sharing ya, kalau saya boleh menyebutkan, kita akan sharing pengalaman kehidupan spiritual seorang Syarifah Widya Al-Habsyi. Keren nggak? Ya, karena kita Gibah TV ini begini, Gibah TV ini untuk inspirasi dan juga edukasi ya. Bagi ini kita juga santai tapi tetap memberikan edukasi. Nah ini pemirsa, sebelumnya saya juga terangkan bagaimana proses saya kenal dengan Widya. Kita ini ya sering bisa dibilang sering ketemu, teman nongkrong lah ya. Iya, teman nongkrong. Ya, dari seringnya kita nongkrong, dan Widya ini sudah saya anggap seperti nenek saya sendiri. Aduh, tua banget. Jadi saya tahu lah kehidupan Widya sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih biar nggak salah paham aja, kita nongkrong di tempat kopi yang memang kita nggak janjian ya Ayah. Kita sering memang daily activity kita ngopinya di situ tiap malam, nggak sengaja ketemu. Sama-sama pemain game dulu nih sama si kameramennya. Ya kalau saya sama Adong ya, dan kamu sama Mr. R waktu itu ya. Jadi kita kebetulan ada hobi yang sama, hobinya nongkrong, ngopi, ya kan? Betul. Lalu main game, saling kenal. Dan uniknya, dulu kamu bisa dibilang, boleh saya katakan, passionnya open. Kehidupan boleh saya bilang hedon. Benar nggak sih? Hedon. Iya, korek kalau saya salah. Hedonnya hedon gimana dulu ya? Ya, hedonnya kayak... Coba menurut Aa nih, first impression Aa waktu pertama ketemu Widya gimana dulu? Ya, kita seperti masa bodoh tentang waktu. Yang penting kita habiskan waktu ini untuk bersenang-senang lah, seperti itu, menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita senangi. Ya memang tidak merugikan orang lain, namun kalau misalkan untuk pemikiran-pemikiran yang sudah dewasa, istilahnya unfaedah lah ya, waktu kita dihabiskan untuk seperti bersenang-senang. Pada umumnya sih seperti itu. Korek nih kalau menurut Widya saya salah. Kalau disebut hedon itu sendiri kan ya memang artinya kesenangan ya. Ada yang namanya hedonisme itu hidup untuk bersenang-senang. Iya, cara pikir, cara pandang seseorang dalam menggapai tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah mencari kesenangan. Kesenangan ini kan ada banyak macamnya. Salah satunya secara materialistis. Ya. Terus activity juga. Iya. Terus juga salah satunya seksual. Maaf kalau misalnya harus dijelaskan gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini takutnya ada orang-orang yang berprasangka bahwa hedon yang dimaksud itu adalah hedon yang memang sangat keluar jalur. Tapi ya untuk orang-orang yang mungkin yang mengetahui bagaimana Widya gitu, kita nggak usah mendetail hedonnya Widya dulu seperti apa, tapi cukup orang-orang yang memang melihat secara langsung saja. Secara langsung, ya. Apakah memang Widya dulu hedon? Iya. Nggak tahu waktu mungkin ya, kerjaannya cari uang, habisin uang gitu. Cari uang, dapat uang, dihabisin gitu kan, kayak gitu. Nah, ya karena memang seputar kerjaan dulu Widya ini memang bagi yang kenal mungkin sudah tahu ya, tempat dulu Widya ini pengalaman terbesarnya adalah di bidang perpajakan. Ya, pengalaman kerja di instansi mungkin ya. Di instansi perpajakan lah ya, yang dan kita ketahui kalau instansi tentang pajak itu easy lah to get money, to get a lot of money ya. Jadi
Karena kemudahan mendapatkan rezeki seperti itu, maka waktu itu pikiran Widya memang nggak apa-apa kita Iya, habisin uang betul. untuk senang-senang, besok juga dapat lagi. Mungkin seperti itu Iya, nggak? iya benar banget. Nah, dan itu tuh adalah kesalahan terbesar. Kesalahan terbesar. Iya benar. Jadi jangan pernah menganggap bahwa apa ya, uang yang udah kita dapetin tuh memang pantas kita perlakukan seperti itu. Maksudnya income datang terus kita bisa habiskan langsung di hari itu gitu kan semuanya, dan kita berpikir bahwa ya besok lagi juga bakal dapat lagi. Itu sebenarnya masuknya ke husnudon. Husnudon berarti kita udah yakin nih Udah besok yakin. udah dapat rezeki. Ya. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu, mungkin besok lusa kita dapat musibah, dapat ujian, cobaan, Iya, iya, hilangnya iya. kerjaan, kita sakit gitu kan. Nah itu aja sih yang nggak pernah saya pikirkan gitu selama saya bekerja. Dan kalau misalnya dibilang Widya itu pengalaman terbesar adalah kerja di instansi perpajakan, mungkin itu adalah pekerjaan kedua Widya yang memang apa ya, pendapatannya besar. Sebenarnya kan memang Widya juga punya profesi lain ya, gitu kan, profesi lain ada. sebagai penyanyi itu kan. Oh iya. Kalau Tapi itu misalnya segmen nanti. dihitung-hitung, Segmen ya, nanti kalau akan saya dihitung-hitung langsung. soal pendapatan kalau dihitung-hitung ya hampir sama lah. Oh, hampir sama ya. Iya. Itu sekilas tentang kerjaannya Widya nih. Nah, tentang hobi nyanyi, memang Widya ini sering dapat job juga apa gimana? Untuk misalkan kalau nyanyi kan kita teportian di kafe-kafe gitu kan, apa di acara-acara event-event tertentu. Kalau Untuk nyanyi sendiri Kalau Widya sih sebenarnya nggak ke event bukan maksudnya nggak ke kafe-kafe ya. Iya. Nggak ke kafe-kafe, mungkin pernah ke kafe-kafe, cuman kayak hanya untuk lahan promosi Widya aja waktu itu. Oh, Jadi memang membesarkan nama. Iya, betul. Tujuannya bukan ke situ. Kebetulan di tahun 2016 itu Widya punya partner, seorang gitaris yang juga luar biasa. Kalau menurut Widya itu musisi atau seniman Cianjur yang luar biasa. Dan Widya sama dia itu punya project. Projectnya. Jadi Widya punya band, tapi intinya tuh personilnya cuma berdua. Personil berdua. intinya Widya sebagai vokalis dan dia sebagai gitarisnya. Kita punya project berkolaborasi sama para penulis novel waktu itu. Ya, jadi lagu-lagu yang diciptakan oleh kita itu adalah soundtrack dari sebuah novel gitu. Selama ini juga dari 2016 itu udah ada 3 novel yang udah kita bikinkan soundtrack. Cuman kenapa tidak berlanjut? Nah, itu kenapa tuh? Ya, di tahun 2019 awal itu kita memutuskan untuk berhenti. Mungkin Widyanya yang berhenti. Si band ini masih ada, tapi vokalisnya belum dapat lagi. Ya, dan memang vokalis itu kan kalau di dalam sebuah band memang sentral banget ya posisinya. Iya, dan mungkin band ini juga udah terlalu kental dengan dengan genre atau dengan jenis musik yang divokalkannya oleh Widya. Maksudnya iya, sudah kayak, ikonik lah Widya ini ya. Sebagai contoh mungkin ya, Peter Pan punya Ariel. Iya. Ketika Arielnya nggak ada, Peter Pan-nya redup. Dan ketika mereka mau naik lagi, mereka tetap dengan Ariel dengan nama band yang berbeda. Nama band yang baru tapi tetap rasa yang dulu gitu kan. Nah, mungkin seperti itu karakter Widya, karakter vokal Widya yang sudah terlanjur ikonik di band yang kemarin. Mungkin ya. Ini sudah pasti ikonik, nggak bisa tergantikan loh kalau udah ikonik itu. Iya. Dan lalu ini yang menarik, ini yang poin inti kenapa saya ingin berkolab atau menghadirkan Widya di channel kita kali ini adalah ini tadi kita bahas tentang kehidupan Widya yang dulu kita pertama kali kenal, lalu kita sering nongkrong dan segala macam, menghabiskan waktu bersama yang bisa dibilang unfaedah lah. Dan kali ini tentunya ada satu perubahan besar loh pemirsa, bahwa dimana Widya ini seperti yang kita lihat berhijab, lalu saya pribadi merasakan ada perubahan dari mulai sikap, dari mulai gaya bicara. Yang dulu mah kita barbar ya bicara juga ya, wah bla bla bla, jebret gitu, no limit pokoknya, tanpa batasan kita bicara. Gue kalau istilah Sundanya mah semua hewan keabsen juga udah biasa sih. Dan kali ini, wah ini sungguh surprise banget ketika seorang Widya
bisa saya katakan hijrah. Betul? Dan benarkah seorang Widya ini hijrah karena mendapat sebuah ujian yang cukup berat atau berada dalam masa keterpurukan? Sebelumnya kalau misalnya kita bahas soal hijrah, Widya agak malu sih di sini ya kalau kita sebut dengan sebutan hijrah, karena menurut Widya memang selayaknya manusia itu selalu berubah menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Setuju, betul. Jadi apakah Widya ini hijrah? Widya sebutkan bahwa ini adalah perubahan Widya ke arah yang lebih baik, gitu aja sih. Dan Widya bersyukur bahwa perubahan ini tuh Widya lakukan tulus gitu dari hati Widya. Tulus enggaknya sebenarnya nggak bisa dilihat oleh orang lain, hanya bisa dirasakan oleh Widya dan diketahui oleh Sang Pencipta mungkin ya. Tapi banyak hikmah yang Widya rasakan gitu di balik ini semua. Kalau ditanya apakah benar alasannya adalah keterpurukan, keterpurukan itu kan setiap orang punya apa ya? Mengalami juga. Iya gitu, punya dan porsi keterpurukannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Sekarang terpuruk yang seperti apa sih misalnya yang sampai bikin Widya seperti ini gitu. Kan orang-orang pasti banyak yang bertanya, dan bahkan teman-teman Widya pun yang udah lama nggak ketemu gitu. Ketika ketemu sama Widya, lu gila. Terkejut ya. Gila, lu siapa yang bikin lu kayak gini gitu kan, sampai kayak gitu. Alasannya siapa, bukan karena siapa gitu aja sih. Nah, akibat dari apa ya, rasa hampa aja di hati Widya nggak ngalamin yang namanya rasa sedih, kesedihan yang luar biasa. Padahal itu tuh udah Widya alamin dari 2019 maaf. Rasa sedih itu tuh udah dialami di 2019, tapi berkepanjangan gitu. Dan Widya nggak bisa menyelesaikan itu sampai akhirnya Widya udah ngerasa lelah dengan kesedihan Widya. Kalau misalnya bisa dirinci ya, Widya detailkan gitu. Widya kehilangan pekerjaan yang kok tiba-tiba sedih ya. Widya kehilangan pekerjaan, terus kuliah Widya harus selesai, maksudnya harus cuti dulu karena kan Widya juga karena kerjaan Widya kan berhenti gitu kan, kuliah harus cuti karena gak ada biaya. Widya menghidupi kehidupan Widya atas dasar kerja keras Widya sendiri gitu. Oh, jadi Widya ini selama ini kehidupan dijalani dengan mandiri. Betul. Sendiri. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang banyak yang menyangka Widya adalah anak manja yang dikasih sama orang tua, yang dikasih sama orang, bahkan misalnya ada gosip-gosip Widya dengan om-om atau yang sebagainya, itu jauh dari. Pernah ada gosip seperti itu? Ada, bahkan ya ada banyak sekali gosip itu gitu kan. Nah itu adalah benar-benar gosip, bisa disebut fitnah gitu kan, karena Widya benar-benar mengalami yang namanya cari uang itu sampai keringat darah lah gitu. Maksudnya sakit banget gitu cari uang tuh gitu. Sampai banting tulang tuh benar-benar banting tulang nggak ya? Tulangnya habis, apalagi yang perlu dibanting, sampai seperti itu ya. Tapi Widya mensyukuri walaupun dengan keadaan Widya yang lelah dulu sambil sekolah, tapi Widya mensyukurinya gini, kita bisa hidup dengan uang sendiri, hasil kerja keras sendiri, nggak usah minta ke orang tua gitu kan. Di tahun 2018 itu Widya harus kehilangan pekerjaan. Otomatis yang Widya pikirin adalah orang tua. Kasian gitu kan, harus Widya bebani, sedangkan dari dulu nggak pernah nih gitu kan. Tiba-tiba sekarang di usia Widya yang udah sangat dewasa, Widya harus meminta kepada orang tua, meminta bantuan misalnya kepada orang tua, kepada kakak gitu kan. Khawatir lah ya. Betul. Lalu juga urusan cinta. Ada urusan cinta yang sedikit mengaruhi mungkin. Mungkin lebih banyaknya karena itu. Lebih banyaknya. Widya sudah salah dalam pola pikir mencintai. Jadi pola mencintai Widya itu sudah salah. Cara pola pikir mencintai seseorang itu salah ya? Iya, salah banget gitu. Jadi mungkin itu kenapa Allah kasih Widya suatu ujian, cobaan atau musibah, dan karena, warning juga, perhatian. Iya, karena Widya sudah mencintai atau berharap kepada selain Allah gitu. Yang Widya rasain
sakitnya ditinggalkan dalam keadaan terpuruk gitu kan, tidak punya uang gitu, dan corona gitu kan. Kita dan mau cari kerjaan pun nggak bisa kan, karena corona gitu, kondisinya sedang seperti ini. Jadi ya udah, aku melakukan hal yang lebih bermanfaat, salah satunya ibadah. Dan akhirnya ketika Widya fokus ke ibadah, ada rasa yang luar biasa di hati Widya gitu, ketenangan yang luar biasa. Jadi setiap malam tuh Widya berdoa ya sama Allah sampai nangisnya tuh bukan main, nangis gitu. Jadi curhatnya tuh ke Allah, Widya nggak bisa curhat ke teman gitu. Ya memang sedikit apa sih disebutnya, introvert lah kalau masuk masalah pribadi ya. Kalau masalah pribadi Widya ini loh. Lebih ke gini sih. Kalau misalnya kita curhat juga belum tentu orang lain bisa ngasih solusi kan gitu. Gak ada jalan keluar juga gitu kan, selain ya udahlah Widya curhatnya ke Allah aja gitu. Widya nangis di situ. Dan kalau misalnya ditanya Widya dendam enggak gitu dengan sama orang-orang yang memang menyakiti hati atau yang udah meninggalkan, enggak, karena di dalam doa Widya itu selalu disebutkan bahwa ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang telah menyakitiku. Jadi kalau misalnya dibilang wah curhatnya ini pasti curhat aneh-aneh, enggak, Widya bilang bahwa ya Allah ini hatiku sakit, ya Allah lapangkanlah gitu rasa sakit ini, lapangkanlah hatiku, udah gitu aja sih ngedoanya. Dan ternyata hebatnya setelah Widya melakukan sholat malam hampir tiap hari lah gitu ya, tiba-tiba Widya bermimpi. Di mimpi Widya itu ada orang yang melafalkan surat Al-Insyirah ayat 8 yang bunyinya wa ila rabbika farghab, yang artinya itu kan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap gitu. Setelah bangun tidur itu Widya benar-benar nangis, terus merasa bahwa oh ya Allah, selama ini memang aku berharap itu kepada makhlukmu, bukan kepadamu gitu. Dan juga secara tidak langsung Allah juga memberi jawaban dari doa Widya ya. Betul. Dan wah itu kebayang loh guys. Merinding banget pokoknya setiap ingat momen-momen di mana Widya tiap harinya melakukan perbaikan gitu. Ya, salah satu pengalaman spiritualnya seperti itu ya, langsung dapat jawaban, warning, dan dikasih kata yang jelas ya, wa ila dikasih clue gitu kan sama wa ila rabbika farghab, dan kami benar-benar kepada Allah lah kita berharap, bukan kepada makhluk. Dan lalu satu lagi, ini prosesi yang bisa dikatakan salah satu proses Widya menuju kepada jalan yang lebih baik, atau bisa kita sebut hijrahnya. Karena Widya ini, bagi pemirsa yang tahu, di perkenalan tadi, Widya ini menyematkan marga Al-Habsyi. Dan Al-Habsyi ini saya baru kemarin searching bahwa Masya Allah, ternyata Al-Habsyi ini memang nasabnya dekat langsung dan jelas sahih langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, apakah alasan menyandang beban Al-Habsyi untuk Widya menjadi lebih baik lagi? Nah, beban moralnya tuh seperti apa? Itu sangat betul. Jadi sebenarnya dari kecil juga Widya udah tahu bahwa Al-Habsyi ini adalah salah satu marga dari keturunan gitu kan, dari Rasulullah SAW. Ini menarik nih guys nih. Tapi mungkin pola pikir Widya yang dulu masih sangat kanak-kanak gitu kan, sampai Widya tidak menghiraukan itu, maksudnya ya udah gue keturunan, terus gimana, terus kenapa gitu kan, ya udah sama aja sih gitu. Malah Widya berpikirnya gue mah nanti juga bakal masuk surga, ya Allah maaf ya Allah gitu. Gara-gara cuma ada nama Habsyi itu ya, dengan gak apa-apa sekali tobat juga gue mau bakal masuk surga dulu. Pikirannya guys maklum dulu ya, dulu masih childish lah kita, masih belum bisa berpikir secara matang, betul. Nah sekarang ternyata Widya juga baru searching dan baru tahu gitu. Ini Widya tuh silsilahnya tuh dari siapa? Benar. Widya baru searching,
Terus Widya juga dikasih tahu oleh seseorang lah mungkin ya yang sedang mencari ilmu agama di negerinya, di negeri Yaman di sana. Dan beliau juga lebih tahu, lebih paham tentang gitu. nasabiah yang ada di Indonesia ini ya. Widya nggak bisa rinciin, tapi yang akhirnya Widya tahu adalah kan Rasulullah itu tidak mempunyai anak laki-laki, Rasulullah punya anak perempuan. Fatimah Az-Zahra, dan Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini mempunyai keturunan tapi tidak banyak. Yang mempunyai banyak keturunan ini Husain, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain. Husain mempunyai banyak keturunan, ya salah satunya bisa kita sebut adalah Segaf, Al-Aidrus, dan Al-Habsyi, dan masih banyak lagi gitu kan. Oh, itu juga masih keturunan? Iya. As-Segaf. Betul, As-Segaf, Al-Aidrus, tetangga saya As-Segaf ya. Habib Majid kalau nonton. Iya, nah masih banyak lagi dari situ, dan Al-Habsyi juga kan dipecah lagi karena ya punya keturunan dan sebagainya gitu. Nah, salah satunya adalah yang saya tahu bahwa saya itu keluarga saya berasal dari Jakarta Pusat, di Kuitang dan Cikini. Ya. Kalau biasa orang tahunya itu, kebanyakan orang tahunya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ya. Orang tahunya itu adalah kakek buyut dari kakek buyutku. Kakek buyut dari kakek buyut Widi. Ya pokoknya panjang lah gitu. Kalau nenek moyang kejauhan juga sih. Kejauhan. Ini kakek buyut dari kakek buyutnya Widi. Oh iya. Kakeknya gitu. Kakek lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu. Kakeknya kakek bisa dibilang gitu. Dan di proses Widya menjadi orang yang lebih baik ini, mereka juga turut ikut mensupport Widya. Ini agak-agak aneh sih ya ceritanya, mungkin agak-agak aneh, tapi percaya atau nggak percaya, para leluhurku itu sempat ada yang datang ke mimpiku dan berbicara bahwa kamu tuh kok bodoh ya gitu. Oh, langsung di mimpi? To the point, dan jelas sekali wajah mereka gitu. Kamu tuh bodoh ya, terus kamu tuh kok malu-maluin kita katanya. Kok kamu malu-maluin keluarga kita di depan para sahabat kita, kata gitu. Langsung ke Widya di mimpi. Dan yang bikin Widya seperti tersambar petir adalah ada bahasa kayak gini dari mereka. Kau adalah calon penghuni api neraka. Itu yang bikin Widya langsung nangis banget. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik gitu, langsung kayak gitu, langsung malam itu Widya langsung melakukan yang namanya sholat taubat di malam 14 nisfu Syaban, dan memang itu adalah malam penghapusan dosa. Dan luar biasa, maksudnya Widya dikasih kesempatan itu, yang dulu Widya bodoh amat dengan nisfu Syaban, maksudnya hanya yang 15-nya saja kan yang Widya lakukan gitu kan, yang yasinan 3 kali. Tapi kali ini Widya melakukannya dari malam ke-13 nisfu Syaban, 14, 15 itu Widya lakukan yang namanya tahlil atau tawasul. Widya berdoa gitu kan. Dikasih mimpi seperti itu, lalu kalau mau tahu nih, ketika Widya buka pakaian Widya, maaf ya lagi di kamar mandi, di mimpi Widya kan Widya dipukulin gini. Oh gitu, sama leluhur Widya. Iya betul. Ketika Widya mandi, ini semua memar. Oh serius Wid? Memar, ini semua memar, setengah badan Widya memar. Terus Widya kan udah 2 tahun tidak bisa tidur malam. Widya selalu tidur pagi atau bahkan tidak tidur, hanya tidur di siang hari 1 jam. Dan setelah Widya memperbaiki diri, tiba-tiba setiap malam itu tidur. Mudah tidur, terus dibangunin setiap jam 1 itu ada aja ngebangunin, entah itu suara air, entah suara apa. Jam 1 dibangunin, kita sholat sunnah dulu, tidur lagi, jam 5 kita bangun lagi. Kayak gitu. Jadi kayaknya saya juga, ya kita kemarin tahu lah, Widya tahu saya juga tahu Widya, kita sering gadang bareng kan. Jam 4, jam 5 subuh ya. Kalau untuk mengobati insomnia itu harus taubat pemirsa, harus kerjanya lebih baik. Kalau mungkin disebut taubat ya enggak, tapi
karena apa ya, karena Widya sekarang jadi orang yang lebih baik, pola tidurnya jadi bener gitu. Iya, Kan betul. capek tuh di siang hari kita kan capek, malam jadinya ngantuk. Paling malam kalau Widya masih ngopi kan, masih ngopi. Iya. Jam 11 malam itu udah nyampe rumah lah jam 11 malam tuh. Udah waktu istirahat lah ya, nah, seperti itu. Ini sedikit nih informasikan juga dong kepada ini teman-teman Gibah semua bahwa saya pribadi tentang marga-marga keturunan langsung yang garisnya sahih kepada Nabi Muhammad SAW belum banyak yang tahu lah, Win. Bisa diterangkan nggak di Indonesia ini sebetulnya ada berapa banyak sih yang langsung nasabnya sahih loh ke Nabi Muhammad? Kalau misalnya untuk berapa banyaknya, sebenarnya banyak banget ayah. Widya juga kan, karena Widya juga baru tahu, maksudnya bukan mendalami, baru mencari mungkin ya, kalau mendalami enggak, baru mencari. Yeah. Itu banyak banget, dan Widya juga sejujurnya searching guys. Saya juga mau searching. Bukan searching sih, ini Widya sempet cari, terus Yeah. Widya dapet gitu kan, Widya screenshot, sempat Widya liatin juga ya Kak. Iya, waktu kita sharing kemarin. Kita ketemu merencanakan untuk melakukan ini gitu, pembahasan ini. Banyak banget, gak bisa Widya sebutin satu-satu, tapi yang Widya kenal, kalau di Cianjur ini gak banyak. Di Cianjur itu banyaknya Asegaf, Al-Jufri, Al-Habsyi. Al-Habsyi pun ternyata adalah keluarga-keluargaku yang dari Jakarta. Ada juga yang di sini ada gitu. juga yang di sini. Ada. Al-Habsyi, terus Alaidrus, di sini adalah sedikit. Terus Kalau Asegaf ya, Asegaf ada. tetangga juga ada Iya, Asegaf. temen aku juga ada di daerah Cipanas tuh ada Asegaf. Asegaf, ya, Terus Cipanas, Panembong dan apa ya? banyak. Al-Haddad, aku pernah tuh Al-Haddad, dikenalin sama Al-Haddad. Terus Al-Muhdor. Al-Udor, Pokoknya masih banyak lagi. Teman-teman juga kalau ada yang pengen tahu bisa langsung di ya nanti kita kasih ya link di deskripsi nih. DM. Oh, iya. Di deskripsi nanti kita sematkan linknya untuk kalian yang pengen mengetahui tentang marga-marga yang sahih, marga keturunan Arab yang sahih nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Win, untuk pertanyaan selanjutnya nih menjelang buka nih ya, harapan Widya sendiri setelah menjalani kehidupan yang tentunya lebih baik dari sebelumnya nih seperti apa? Harapannya pengen Ya, harapan baik itu untuk pribadi Widya, teman-teman Widya. Ya kan mungkin teman-teman Widya ada yang masih menganggap, wah, Widya berubah nih, gimana nih kalau misalkan nanti dia berubah juga sama kita? Nah, kan seperti itu tuh. Widya jelasin dulu bahwa perubahan Widya ini tidak membuat Widya berubah dalam berteman. Alhamdulillah, teman-teman. Udah tiba waktu kita berbuka. Ya, selamat berbuka dulu bagi Anda yang menjalankan, dan kita akan membatalkan puasa kita tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum wa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih dilanjutin? Yang Lanjutin barusan? dong. Nah, jadi Widya tidak berubah. Widya tetap bisa berteman dengan siapapun itu, dengan teman-teman Widya yang dulu juga masih. Tapi tetap open minded ya. Iya, tetap. Terus apakah misalnya Widya dengan Widya yang sekarang ketemu sama teman-teman yang dulu wajah rocker, jadinya mungkin assalamualaikum gitu. Enggak juga. Widya bisa menempatkan diri Widya, bisa memposisikan diri Widya. Cuman yang berbeda di sini adalah tanggapannya. Mungkin kalau dulu main yuk kesini, dulu ayo. Kalau sekarang udah kayak sok we gitu, sok aja gitu. Silakan aja. Iya, sok aja lah, aku mah Ikut senang ngiring bingah gitu kan, ngiring bingah aja. Nah, udah apa ya, bedanya di situ aja. Kalau untuk cara menahan diri lah ya. Betul. Cara bicara, ngopi, ya masih lah itu mah. Masih lah, Kita tetap menjadi seseorang yang tidak introvert gitu. Karena aku juga tipe orang yang sangat menyukai banyak teman. Iya. Suka sekali ngobrol gitu ya, diskusi apapun.
Jadi kayaknya untuk membatasi sekali gitu, sangat membatasi pergaulan itu tidak mungkin dan nggak bisa, dan memang kita nggak seharusnya kayak gitu. Oh, iya. Silaturahim itu harus tetap terjalin ya, Oh, keren ini. memanjangkan usia dan Bener. apa namanya, Banyak rezeki. relasi dan banyak rezeki. Betul. Ini memang luar biasa walaupun. Nah, ini bagi teman-teman Widya yang masih meragukan Widya. Don't worry, be happy. Pokoknya Widya walaupun sudah beralih ya, bertransisi menjadi sisi yang pribadi yang lebih baik, tetap open minded lah. Betul. Jangan sampai tidak ingin bergaul lagi dengan Widya ataupun juga beranggapan Widya tidak mau bergaul lagi dengan kalian, teman-teman ya. Oke. Dan luar biasa sekali karena ini juga kita udah buka ya. Kita akan langsung saja ke kesimpulan Widya untuk teman-teman nih yang tentunya ya sedikit berbagi tentang pengalaman Widya, bahwa manfaatnya kita hidup lebih baik itu seperti itu. Apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman nih? Widya di sini hanya bercerita soal pengalaman. Ya. Widya tidak meminta atau menyuruh orang-orang untuk mengikuti jalan Widya, tapi untuk teman-teman mungkin yang sedang hatinya galau, gelisah, ngerasa hampa, ngerasa bahwa semua yang dilakukan itu sia-sia, berarti itu adalah sebuah kunci dari Allah, dari Tuhan, bahwa Tuhan sedang merindukan kalian. Oh, Masya Ya, Allah. jadi mari kita sama-sama meresapi bahwa apa yang sudah diberikan kepada kita itu adalah pemberian dari Tuhan dan wajib disyukuri, harus terus kita cari. Pokoknya ingat terus bahwa kita punya Sang Pencipta. Iya. Jadi Dan perbaikan diri iya. itu terus bukan hanya hal sementara. Iya, harus continue dan Continue, bersabar. iya, harus bersabar, continue, harus benar-benar jangan karena manusia, jangan karena makhluk, tapi karena memang kita sudah sadar dan kita lakukan semuanya untuk yang di atas, untuk Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya untuk pembuatan konten ini ya bukan juga ajang penyombongan diri ya. Betul. Amit-amit jauh banget. Ya mudah-mudahan kisah Widya ini bukan menjadi ajang penyombongan diri. Ini loh gue udah lebih baik. Nah, tidak seperti itu para pemirsa. Bahkan ketika AAA ini ngajak, saya tuh sempat kehilangannya mikir lah gitu kan, kira-kira kala asosiasi gitu guys. Jadi bukan untuk bersombong Dan juga oleh musik kan. iya. betul. Dan ini asalnya kontennya mau musik, tapi Iya. karena ini perlu diangkat terlebih dahulu untuk menginspirasi. Karena kita kontennya kan untuk edukasi dan inspirasi para pemirsa seperti itu. Dan mudah-mudahan kisah cerita dari Widya ini bisa menginspirasi kita semua, dan juga ada edukasi bahwa memang marga-marga Arab yang ada di Indonesia ini kebanyakan sahih keturunan langsung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga mudah-mudahan video ini menjadi penguat ya, konten ini menjadi penguat baik secara khusus untuk Widya sendiri, bahwa jikalau nantinya Widya ingin kembali ke jalan yang dulu, jalan yang hedon dan itu nauzubillah banget, ingat ada konten ini yang menjadi alarmnya Widya. Dan juga konten ini menjadi alarm buat saya pribadi, dan ada contoh loh ini yang bisa move on ke yang lebih baik. Dan juga alarm bagi kalian semua pemirsa yang nonton Gibah TV. Jadi kalau misalkan terjadi keterpurukan, nah inilah contoh yang baik. Kan banyak juga yang sampai bunuh diri gitu kan. Nah itu nauzubillah, jauhan sekali lah. Oke, waktunya kita untuk makan-makan buka puasa pemirsa. Selamat berbuka bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih yang sudah nonton kita bareng di sini sama Widya. Tetap stay tune di Gibah TV, Gibah hasil literasi, Gibah hasil inspirasi untuk edukasi. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Share juga jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.